Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah. Bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kepada baginda Rasulullah. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah dan mendapat syafaat nanti dari Rasul di yaumul akhir kelak. Perkenalkan, nama saya Hamid Dasopang, kelas A14, mahasiswa PJJ PAI Win Siber Nurjati Cirebon. Mata kuliah pengembangan evaluasi dan penilaian hasil. Dosen pengampu Bapak Dr. Nana Priyajana MPD. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan yaitu tentang evaluasi daring pembelajaran PAI pada materi zakat. Kenapa saya memilih materi zakat? Karena pembelajaran zakat memiliki nilai yang sangat penting dalam membentuk karakter peserta didik. Zakat tidak hanya mengajarkan aspek ibadah, tetapi juga menanamkan kepedulian sosial, empati, dan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pembelajaran ini diharapkan peserta didik mampu memahami kewajiban zakat sekaligus mengaplikasikan nilai-nilai dan berbagi tanggung jawab terhadap sesama. Evaluasi pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan memanfaatkan teknologi digital. Instrumen tes menggunakan Google Prompt yang terdiri atas 10 soal pilihan ganda, 3 soal jawaban singkat, dan 2 soal bentuk studi kasus atau host sederhana. Soal-soal tersebut dirancang untuk mengukur pemahaman konsep dasar zakat, jenis-jenis zakat, serta kemampuan siswa dalam menganalisis kasus sederhana terkait zakat dalam kehidupan nyata. Selain instrumen tes, evaluasi juga dilengkapi dengan instrumen non-tes, yaitu sleep assessment atau penilaian diri. Instrumen ini digunakan untuk menilai aspek afektif siswa, khususnya pada indikator kejujuran, kepedulian sosial, dan pemahaman terhadap zakat. Dengan penilaian diri ini, siswa dilatih untuk merefleksikan sikap dan pemahamannya secara jujur dan bertanggung jawab. Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi pembelajaran, diperoleh nilai rata-rata siswa sebesar 76,3. Dari hasil tersebut sebanyak 6 siswa telah mencapai ketuntasan belajar. Sementara masih terdapat beberapa siswa yang belum tuntas. Secara umum hasil belajar siswa pada kategori baik, meskipun masih diperlukan tindak lanjut berupa remedial dan pengayaan bagi siswa yang belum mencapai ketuntasan. Karena siswa yang diambil evaluasi ini hanya sekitar 10 siswa. Adapun hasil evaluasi non-tes menunjukkan bahwa 40% siswa berada pada kategori baik, yang berarti sebagian besar siswa telah memahami materi zakat dengan baik dan telah mampu menunjukkan sikap positif dalam pembelajaran. Selanjutnya, 40% siswa berada pada kategori cukup, yang menandakan bahwa siswa telah memahami materi dasar namun
masih memerlukan pendalaman pada beberapa konsep. Sementara itu 20% siswa berada pada kategori kurang, sehingga membutuhkan bimbingan dan pendampingan lanjut, baik secara akademik maupun secara sikap. Selanjutnya, dari hasil tersebut dapat dilakukan analisis pembelajaran secara umum. Sebagian besar siswa telah memahami konsep zakat dengan baik, terutama pada pengertian zakat, hukum zakat, dan jenis-jenis zakat. Namun demikian, masih ditemukan kelemahan pada materi, khususnya perhitungan zakat mal, dalam menentukan nisab dan besaran zakat yang harus dikeluarkan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan materi melalui latihan soal dan contoh perhitungan yang lebih bervariasi dan kontekstual. Berdasarkan refleksi pembelajaran, dapat disimpulkan bahwa siswa menunjukkan antusiasme dan keaktifan yang cukup baik selama proses pembelajaran daring. Namun, agar pemahaman siswa semakin meningkat, perlu dilakukan penguatan pembelajaran melalui latihan berkelanjutan serta penggunaan media pendukung seperti video pembelajaran tentang penghitungan zakat yang lebih menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik. Sebagai kesimpulan, dari pemaparan ini, evaluasi daring memiliki peran yang sangat penting bagi guru PAI di era pembelajaran modern. Evaluasi daring membantu guru dalam menilai pemahaman dan hasil belajar siswa secara lebih efektif, objektif, dan efisien. Selain itu, evaluasi daring memudahkan guru dalam mengolah data hasil penilaian, memberikan umpan balik secara cepat, serta menyesuaikan strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Dengan demikian diharapkan evaluasi daring tidak hanya menjadi alat penilaian, tapi juga sarana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PAI dan membentuk karakter peserta didik yang beriman, peduli, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian yang dapat disampaikan dalam pemaparan ini. Tentunya pasti banyak kelemahan dan kekurangannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.